Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, asmara Gemini bulan September 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Gemini. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Gemini ya. Asmara Gemini September 2024. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu, right? Oke, asmara Gemini September. Oke. Knight of Pentacles. The World. Oke. Jadi kalau lihat sekilas nih ya dari kartunya, secara general energi kalian berdua, ada situasi yang membaik ya, ada situasi yang cukup oke di bulan September ini. Jadi mungkin salah satu pihak saling merindukan gitu. Salah satu pihak merindukan, maybe kamu kangen dia atau sebaliknya dia kangen kamu di sini. Jadi maybe sebelumnya ada sesuatu yang belum oke atau tidak beres, and then di bulan September ini udah mulai ada progres yang baik, ada sesuatu yang baik ya, ada kabar baik. Dan di sini ada The World. The World ini aku rasa soal sebuah planning, soal sebuah cita-cita, harapan atau keinginan besar gitu ya. Tentunya ini kaitannya dengan hubungan kalian berdua. Jadi mungkin kalian berdua ya tidak lama mungkin punya rencana yang besar, atau sama-sama sudah jalan menempuh prestasi masing-masing gitu. Jadi maybe dia udah kayak fokus pada pekerjaan dan karirnya dan udah membuahkan hasil. Begitu pula sebaliknya dengan kamu, maybe soal karir, uang gitu, ada kabar baik, ada hal yang menggembirakan di sini. Dan mungkin ada juga skenario ya, ada juga yang bulan September mungkin akan ada traveling ya, atau liburan bareng, atau salah satu pihak dari kamu atau dua-duanya bisa, atau ini ada ketemu ya, ada dating di bulan September ini. Oke, Gemini, Sun, Moon, Rising Gemini September. Kita coba lihat energi dia, ada The Emperor. Oke, jadi aku rasa kalau lihat situasinya tadi di awal ya, dia mulai happy kembali, dia mulai ceria kembali ya, gitu. Dia mulai kayak menemukan kliknya lagi di hidup dia gitu, dan dia sekarang mempunyai kendali lagi atas hidupnya ya gitu. Jadi mungkin kemarin ya punya problems dan gak bisa mikir jernih, tapi sekarang udah bisa mikir jernih, sekarang udah punya kendali atas diri, udah punya kendali atas pikiran dia ya gitu. Jadi so far di bulan September, emosi dia, mental dia, fisik dia juga oke ya. Oke, asmara Gemini, bagaimana energi dia saat ini, situasi dan kondisinya saat ini. Oke, ntar ya. Five of Pentacles. The Chariot. Ya. Jadi sepanjang perjalanan kemarin yang mungkin dia ngerasa nggak enak dan lagi ada cobaan ya, tapi di sini dia tidak berhenti berjuang. Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya atau berfokus pada tujuan dia, tapi juga pada tujuan hubungan kalian ya, pada planning rencana hubungan kalian berdua ya. Jadi dia mengusahakan untuk itu. Jadi mungkin kemarin-kemarin dia pernah menjanjikan kamu maybe sesuatu ya. Dia mencoba untuk bisa
memenuhi itu ya, mewujudkan hal itu. Apa yang dia janjikan ya, maybe sebuah komitmen, maybe sebuah hadiah, maybe sebuah rencana liburan mungkin kalian ya gitu. Ada tadi yang aku bilang traveling ya. Oke. Satu kartu lagi, bagaimana situasi dan kondisi dia. Death. Oke, why ada death di sini? Yap. Ya, jadi dia ini meskipun mungkin kelihatannya tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani hubungan ini, tapi dia itu masih mengusahakan kok untuk memenuhi janjinya, untuk memenuhi rencana kalian, mewujudkan rencana kalian berdua. Ya, dan Five of Pentacles di sini ya. Aku rasa dia mulai ngebangun satu persatu pondasi ya. Tapi di sini mungkin dia kurang bisa memahami mana yang prioritas dan enggak gitu ya. Tentu dalam hidupnya kebaikan dia atau tujuan hidup prestasi dia di dalam diri itu adalah tujuan utama ya, atau prioritas utama ya. Tapi mungkin dia belum bisa, ada death di sini. Dia belum bisa meletakkan, atau apa ya bahasanya ya, meletakkan sebuah prioritas di dalam sebuah hubungan gitu ya. Jadi seharusnya tujuan kita ya, tujuan dari kita itu adalah tujuan yang nomor satu ya gitu. Apa yang kita inginkan di dalam hidup ini, self love, terus prestasi kita mau ngapain, itu memang prioritas kita nomor satu gitu. Tapi kalau kita udah punya komitmen dalam sebuah hubungan, ya kita juga ada prioritas yang lain. Dan ini juga harus kita masukkan dalam rigitan kita punya prioritas, ya gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa menaruh berdampingan dalam prioritas kita, memang agak susah ya. Kita disuruh berdampingan nih, naruh dua prioritas dalam satu lini atau dalam satu kolom, ya. Akan mungkin beberapa orang akan kesusahan ketika ada masalah salah satu atau dua-duanya ada masalah, pasti akan susah gitu. At least kita masukkan di bawah prioritas utama kita masukkan di bawah, bukan di akhir ya. Seharusnya seperti ini. Dan aku rasa mungkin dia belum bisa sadar bahwa memprioritaskan hubungan itu juga sama pentingnya seperti kita memprioritaskan tujuan hidup kita gitu ya. Cuma aku nggak bilang kalau kita harus memprioritaskan hubungan nomor satu ketimbang kita harus mikirin diri kita. Aku nggak bilang gitu. Tapi kita harus tahu bijaksananya tuh di mana gitu. Mungkin ada beberapa hal di mana kita oke nih, di sini kita harus ngomongin diri kita dulu, baru kita ngomongin hubungan gitu. Tapi di sini ya, kalau lihat situasi dan kondisinya si dia ini nih, Five of Pentacles ini kan aku bilang dia mulai ngebangun pondasi di dalam diri dia, alright gitu. Dan mungkin fokus dan energinya itu ditaruh di dalam situ semua. And then dia mengabaikan prioritas di dalam hubungan, which is ini kurang bijaksana. Kalau bener-bener dia mengabaikan ya gitu. Ya, semisal dia lagi ada masalah ya maybe harus ada komunikasi yang jelas, tapi tetap tidak boleh mengesampingkan hubungan ini gitu ya. Ini kalau ngomongin teori idealnya. Kalau dari case ini ya gitu. Guys, ini aku maknai, kalau lihat dari kartu-kartunya, dia masih belum tahu betul prioritas tentang hubungan kalian gitu, tentang kamu. Dia belum tahu betul. Dia mungkin belum bisa memahami atau menyadari bahwa kehadiran kamu itu tuh sangat berharga di dalam hidup dia gitu ya. Dia mungkin belum bisa menyadari itu, belum mungkin ya. That's why prioritas kamu, prioritas dalam hubungan ini akhirnya dikesampingkan ya. Oke, kita coba lihat energi kamu di sini. Seven of Cups terbalik,
The Tower kebalik, oke. Tentu kalau lihat dari di sini sekilas ya, kamu tidak ingin punya hubungan yang salah satu pihak tidak mementingkan hubungan kalian sama sekali gitu ya. Jadi intinya kamu nggak setuju, kamu nggak mau punya pasangan yang seperti ini, tidak memikirkan prioritas hubungan juga gitu. Tapi kamu juga sadar, aku rasa di sini ada The Tower gitu ya. Kamu sadar yang namanya sebuah prioritas gitu. Kamu it's fine semisal ada hal yang urgent, ada yang hal yang penting dan mengesampingkan hubungan. Tapi ini hanya mengesampingkannya tuh kayak ditaruh aja sebentar, nanti balik lagi. Atau udahlah ditunda 10 menit tapi nanti balik lagi. Intinya tidak benar-benar dikesampingkan sampai tidak diperhatikan, tidak diperjuangkan dan lain-lain gitu. Jadi ada sedikit kontradiktif tadi, aku bilang tadi di awal. Dia sejauh ini juga masih memperjuangkan bagaimana hubungan kalian ke depannya. Terus atau memperjuangkan rencana kalian atau janji dia gitu. Tapi mungkin dia fokusnya, energinya dipakai di sini semua. Jadi yang di sini benar-benar terabaikan ya. Gitu. Oke, energi kamu saat ini bisa vice versa. Ini di part 1 ya. Nanti di part 2 aku akan bahas bagaimana perasaan dia ke kamu, apa yang dia inginkan, dan begitu pula sebaliknya. Jadi untuk akses, kamu bisa join membership mulai 9 ribuan. Kamu bisa akses semua video lanjutan tentang asmara. King of Pentacles ya. Oke. Jadi di sini aku rasa kamu sebenarnya tahu betul kok secara general ketidakberdayaan pasangan kamu dalam hubungan ini, kamu sebenarnya paham betul. Dan mungkin aku rasa kamu pun paham kekurangan kamu di mana. Dan kekurangan pasangan kamu paham itu gitu ya. Dan terus kamu memang nggak setuju kalau kamu diabaikan seperti ini, hubungan kalian diabaikan seperti ini gitu ya. Tapi ini tadi kan ada Knight of Pentacles ya, dan ada The Emperor. Nanti kita coba lihat di part 2, ada sesuatu kabar baik kah gitu. Oke, dan The Tower di sini ya, aku rasa ada Six of Swords, ada King of Pentacles ya. Kalau dari kamu sendiri, kamu ada niatan untuk berubah karena tadi kamu tahu betul kelemahan kamu di mana, kelemahan pasangan kamu di mana, kamu tahu betul. Dan aku rasa dalam prosesnya perlu memang adanya perbaikan secara internal. Dan di sini ada The Tower terbalik. Jadi sometimes kamu berhasil untuk memperbaiki, sometimes tidak bisa atau gagal untuk memperbaiki. Jadi harus ada konsistensi dalam perbaikan diri di sini. Ya, oke. Ini general, nggak tahu detailnya, nanti one on one kalian pasti berbeda, right? Gitu. Six of Swords and then King of Pentacles. Ya. Ini the World. Tentu kamu pengen semuanya berjalan dengan sebagaimana mestinya, rencana, progres hubungan gitu tuh terarah gitu. Dan kalian bisa sama-sama menaiki kapal yang sama nih gitu. Jadi tujuannya sama gitu. Kalau di sini kan posisinya masih kayak maybe kamu udah naik kapal tapi dia belum. Jadi kan masih saling tunggu ya gitu. Jadi kamu pengen sebenarnya ada kejelasan, ada arah tujuan yang jelas gitu. Dan kamu nggak masalah semisal harus naik kapal yang kecil dulu, nggak harus yang gede, nggak harus yang mewah gitu. Tapi mungkin berbeda dengan dia. Karena mungkin di sini ada death, ada sesuatu yang dia tidak bisa utarakan, ada sesuatu yang dia mungkin sembunyikan gitu secara detail tentang dirinya, tentang masalah-masalahnya, tentang apa yang belum beres di dalam hidupnya, right? Gitu. Jadi aku rasa di sini perlu ada pembahasan, ada komunikasi dua arah antara kamu dan dia, ya. Oke, King of Pentacles, ya di sini ada King of Pentacles kebalik. Jadi aku rasa mungkin ya ini kan ada kayak
traveling dan lain, dan masih diusahakan ya gitu. Nanti soal hasil I don't know, ini masih proses, mungkin bisa kelihatan nanti kalau di part 2 I don't know ya. Nanti coba aja dicek ya. King of Pentacle di sini aku rasa oke, kamu punya ekspektasi. Dan karena kondisi kamu yang kondisi hubungan kalian seperti ini, ya ekspektasi kamu tentu membuat diri kamu kecewa kan, membuat diri kamu ya sakit hati. That's why akhirnya kamu kayak tidak terlalu banyak berharap gitu. Meskipun jadi kayak 50-50 gitu. Kamu tidak terlalu banyak berharap atas hubungan ini dan atas dia, tapi juga kamu tuh masih penuh harap ya. Gitu. Jadi kalau disuruh ngelepasin nih, disuruh move on nih, misal nih ya, kamu masih belum bisa untuk itu. Karena masih 50-50. Kamu sadar bahwa hubungan ini belum oke, belum bagus secara pondasi, komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kamu tuh tidak ingin juga kayak meninggalkan hubungan ini, melepaskan hubungan ini. Kamu pun juga gak pengen untuk itu ya. Oke, guys, this is part 1. Kita ketemu di part 2 untuk bahas bagaimana perasaan dia dan sebaliknya, apa yang dia inginkan, begitu pula sebaliknya. Dan nanti kalau ada sesuatu aku akan baca pesan semesta buat kamu juga dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Oke, sampai ketemu di part 2. Bye-bye.